Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter menggegerkan warga karena melintang tengah jalan di Desa Tegal Badang Barat, Jembrana. Hampir 7 hari terdampar di pantai Tanah Ampo, Karangasem, kapal tugboat Marine Speedy masih belum berhasil dievakuasi. Kemacetan di kawasan wisata Ubud Gianyar semakin parah hingga berimbas ke daerah sekitar. Hampir 7 hari terdampar di pantai Tanah Ampo, Karangasem, kapal tugboat Marine Speedy masih belum berhasil dievakuasi. Bahkan kapal tongkang yang ikut terdampar bersama tugboat terbelah akibat hantaman ombak. Sebelumnya, kapal tugboat Marine Speedy terdampar di pantai Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Karangasem, akibat dihantam gelombang tinggi hingga terseret. Saat itu kapal sedang memasang tiang pancang di dermaga depo Pertamina Manggis. Berbagai upaya dilakukan PT Wika untuk mengevakuasi kapal, mulai dengan menggunakan alat berat hingga menariknya dengan kapal tugboat yang lebih besar, namun belum membuahkan hasil. Rencananya pihak terkait akan menggunakan 10 balon udara berukuran besar untuk mengangkat badan kapal tersebut. Upaya evakuasi tugboat yang terdampar di wilayah Manggis, tepatnya di pantai Tanah Ampo, itu sesuai dengan informasi dari pihak terkait, dalam hal ini dari pihak Wika, bahwa untuk upaya evakuasi akan dilakukan dengan menggunakan balon udara yang dipergunakan sekitar 10 balon udara untuk mengangkat atau mengevakuasi kapal tugboat ini. Saat ini anggota dari Polsek Manggis dan Satpol Airut Polres Karangasem rutin berpatroli untuk mengamankan lokasi hingga proses evakuasi lanjutan dilakukan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Kemacetan di kawasan wisata Ubud Gianyar semakin parah dan imbasnya hingga ke daerah lain. Saat liburan misalnya, kemacetan terjadi hingga ke Desa Bedulu dan Desa Mas. Pemerintah Kabupaten Gianyar mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya dengan memperlebar jalan alternatif dari Jalan Ambengan Desa Pelihatan Ubud menuju Desa Pejengkawan, Kecamatan Tampak Siring. Warga menyambut baik rencana pelebaran jalan tersebut. Mereka bahkan mengikhlaskan bangunan berlantai 2 bekas Balai Banjarnya untuk pelebaran jalan. Namun ide bagus Putu Erawantara, Kelian Adat Banjar Ambengan Desa Pelihatan, meminta bekas Balai Banjar yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 2 are ditukar dengan lahan Pemkab Gianyar yang letaknya tidak jauh. Ya emang sih salah satu kita sih menyerahkan kepada pemerintah, cuman kita memang ada permintaan kalau memang itu dipakai untuk fasilitas pelebaran jalan, kita juga bersiap-siap untuk memohon dalam artian pergantian. Ya di sana kita sih sudah mempertakan mau mohon di lahan milik pemerintah untuk dijadikan gedung serbaguna, gedung serbaguna, bukan Balai Banjar baru. Ya karena kami di sini sudah ada Balai Banjar baru, dan itu baru 10 tahun kami bangun, dan itu mudah-mudahan proses itu bisa disetujui dan dikabulkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar. Faktor kelihatan macet, kemacetan di atas faktor kelihatan salah satu penyebab utamanya karena perpotongan dari barat nyebrang ke selatan. Itulah yang rencananya kami mohon untuk dialihkan, bahwa di Gatot Pato itu yang ke barat itu hanya boleh ke barat, tidak boleh ke timur, dengan konsekuensi bahwa di Tebet saya terbalik arusnya
Harusnya ke utara. Rencana pelebaran Jalan Ambengan selain akan mengurai kemacetan lalu lintas, juga akan mengurangi kepadatan lalu lintas yang dirasakan warga Banjar Ambengan sehari-hari. Lalu lintas di kawasan wisata Ubud semakin lama semakin parah. Jumlah wisatawan yang membludak tidak sebanding dengan kondisi jalan yang sempit dan padat. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Chef yang sudah pengalaman di restoran dan sudah pengalaman di restoran yang melayani hotel berbintang penyedap tapi enak. Pemerintah Kabupaten Bangli terus bekerja keras melaksanakan program makan bergizi gratis. Agar berjalan lancar, pemerintah kabupaten menganggarkan dana hingga 2,5 miliar rupiah untuk melayani 32.000 siswa lebih sebagai penerima manfaat. Mereka tersebar di 4 kecamatan, Kecamatan Bangli, Kintamani, Susut, dan Tembuku. Hingga saat ini program makan bergizi gratis baru berjalan di Kecamatan Tembuku. Sekitar 3.000 siswa sudah menikmati makanan bergizi gratis di sekolah mereka. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta berjanji akan mendukung suksesnya program ini. Ia mengaku sudah mempersiapkan dapur umum di seluruh kabupaten. Tinggal menunggu kelengkapan sarana agar dapur bisa beroperasi. Sampai semuanya termasuk staf gizi dan juga ahli gizinya masih dilengkapin. Dan diperkirakan di bulan November ini seluruh Kabupaten Bangli sudah akan terlayani dengan makan bergizi gratis. Bupati berharap kerjasama seluruh pihak terkait agar program makan bergizi gratis berjalan lancar di Kabupaten Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.